Kipin tulis adalah latihan trigonometri, latihan 1 trigono kedua ya. Artinya latihan trigono yang kedua ini artinya levelnya kelas 11 ya. Artinya level kelas 11. Di sini ada soal nomor 1 ya. Ada nomor 1, diketahui ya, diketahui sudut A ditambah sudut B itu dia bilang 3/2pi. Di mana ya, di mana di sini ada tulis sudut A ditambah sudut B adalah 3/2pi. Di mana sin A dikali cos B itu sama dengan 3/7. Hitung, dia bilang ya, hitung nilai dari sin nilai dari berapa ya? Nilai dari kotangan A dikali tangan B. Nah, kalau ada soal seperti ini nalar kamu bagaimana? Ya, hitung nilai kotangan A dikali tangan B. Loh, Kipin rumusnya apa? Kipin sudah tidak usah menjelaskan lagi. Anda sudah pelajari, Kipin sudah berusaha menurunkan setiap rumus-rumus ya. Ini hanya untuk menjawab setiap latihan, jadi supaya lebih enak. Nah, yang pertama kali Kipin mengatakan gini, rumus trigonometri itu basicnya banyak. Nah, di sini ada tulis sin A cos B. Kalau ada sin A cos B, berarti ini masih pakai formula sinus. Ya, loh Kipin kenapa kok pakai formula sinus, kok bukan formula cos? Kipin replace sebentar. Kalau Kipin punya di sini ada diketahui A tambah B. A tambah B sama dengan 3/2. Kalau umpama Kipin ganti ini jadi cos, ya. Kalau ini Kipin kasih cos, boleh ya. Kalau kiri Kipin kasih cos, kanan kasih cos. Nah, cos A plus B itu menjadi cos A cos B plus, itu berarti min sin A sin B. Anda lihat, menjadi cos A cos B min sin A sin B. Enggak tok. Ya, enggak sinkron ini. Ya, enggak sinkron. Karena enggak sinkron, maka ini bukan cos, tapi ini adalah sin. Ini adalah sin. Ya, jadi ada alasannya. Jadi Anda jangan bingung. Oh, kenapa kok nggak pakai cos? Ya, alasan tadi. Ya, nah tapi kalau aku pakai sin boleh toh? Sini Kipin kasih sin, ini kasih sin, boleh. Kan boleh ya. Memang soalnya seperti ini. Jadi kita berusaha. Kapan ada pakai metode ini berarti ilmunya sin. Ya, bukan ilmunya cos. Bukan karena sin ini karena depannya sin, bukan ya, bukan. Kipin tadi sudah menurunkan. Nah, kalau umpama ini kiri tak kasih sin, tak kanan tak kasih no sin. Anda perhatikan, kalau ini dijabarkan berdasarkan formula adalah sin A cos B. Kalau ini plus ya plus, berarti cos A sin B sama dengan sin 3/2pi. 3/2pi itu sama dengan 270. Betul ya, 270 degree. Sin 270 berarti nilainya adalah min 1. Betul ya, min 1. Set min 1 ya, betul ya, min 1. Nah, terus gimana Kipin? Kita lihat, oh, sin A cos B diketahui 3/4. Berarti 3/4 ditambah cos A sin B sama dengan min 1. Maka kita bisa dapat cos A sin B sama dengan min 1 dikurangi 3/4. Betul ya? Min 1 dikurangi 3/4. Berapa? Kipin icet lah. Min 1 dikurangi 3/4. Nah, kalau ngitung gini Anda kurang cepat, kurang harus cepat ya, di situ ya. Betul ya? Oh ya, betul, ini 3/4. Oke, sorry, soalnya 3/7, ini artinya 3/7. Oke, 3/7, soalnya 3/7 ya. Sorry, soalnya 3/7 ya, supaya nanti enak gitu ya. Min 1 dikurangi 3/7, lambat lah, nulis begini lambat. Langsung aja min 1 berarti dia min 7 min 3 berarti min 10/7 ya, min 10/7. Nah, yang ditanya itu ini
Oh gampang, kalau aku mau nyari kotangan ini, kotangan A, kotangan itu kan rumusnya adalah cos A per sin A, betul ya? Tangan B, sin B per cos B, betul? Nah Anda lihat loh, ini sudah kita cari. Jawabannya adalah kita tulis sama dengan atas ini min 10/7, yang bawah sin A cos B sama dengan 3/7, 7-nya dicoret, berarti hasilnya min 10/3. Gampang ya. Jadi untuk soal seperti ini Kipin rasa mudah. Lanjut ya, nomor 2 ya. Jadi kalau Anda sudah bisa, boleh silahkan dibikin ya. Oke, yang nomor 2 di sini ada soal sin kuadrat ya. Sin kuadrat 10 ya dikurangi sin kuadrat 45 ya, sin kuadrat 10 dikurangi sin kuadrat 40 ya, sin kuadrat 40 ditambah sin kuadrat 70, hasilnya sama dengan, nah ya, ada soal dia mengatakan sin kuadrat 10 dikurangi sin kuadrat 40 ditambah sin kuadrat 70. Langkahnya gimana? Sebentar, Kipin mohon pamit sebentar ya. Kipin minta izin sebentar. Kipin izin sebentar ya, sebentar. Oke. Sebentar. Nah, Anda bisa kerjakan ya, Anda bisa kerjakan. Coba Anda bisa kerjakan sebentar. Ini kenapa ini? Yes. Oke. Terima kasih. Ya. Anda perhatikan di sini ya. Kalau aku punya soal sin kuadrat 10 ya, dikurangi ini ditambah sin kuadrat 70, langkah utamanya gimana? Ya. Langkahnya gimana? Kipin sudah bilang, kalau Anda dengarkan VT-nya Kipin dari seri 1 sampai seri mungkin ini sampai seri 12 kalau Anda ya, penurunan rumus, trigonometri itu hindarkan pangkat. Tidak ada namanya basic daripada trigonometri itu sin kuadrat ditambah cos kuadrat ditambah, tidak ada. Itu basic. Basicnya harus Anda rubah menjadi bentuk seperti sin tambah sin kurangi sin atau cos tambah cos. Nah, terus gimana Kipin? Ini Kipin ubah formulanya. Kipin punya formula. Kalau sin kuadrat X itu dirubah menjadi setengah min setengah cos 2X. Kipin berusaha mengulang kembali supaya teorema daripada VT-nya itu lengkap ya. Anda belajar ini. Nah, kalau aku punya sin kuadrat dirubah menjadi setengah min setengah cos 2X, berarti sin kuadrat 10 itu dirubah menjadi setengah min setengah cos 20. Betul ya? Nah, min buka kurung lagi Kipin tulis 40 berarti setengah min setengah cos 80. Paham ya? Terus Kipin ubah lagi di sini. Oh, ada 70 berarti plus setengah dikurangi setengah cos 140. Terus Anda tanya, Kipin mungkin loh ya, mungkin Anda bertanya secara refleks, Anda tanya, Kipin kenapa kok ini tidak dikasih kurung, ini nggak saya kasih kurung, ini kenapa kasih kurung? Nah, Anda harus paham, ini tak kasih kurung karena Anda terhindari tanda minus, supaya Anda bisa tahu, oh kalau Anda nggak pakai kurung nanti bingung ya, kasih kurung supaya enak. Oh ini kurungnya dibuka berarti setengah min setengah cos 20, min berarti min setengah gitu ya. Terus min dengan min jadi plus setengah cos 80. Terus di sini ditambah setengah min setengah cos 140. Nah, setelah ini setelah Anda perhatikan di sini, oh ini hilang. Min setengahnya ini hilang. Nah, ya, berarti nanti kita sederhanakan menjadi setengah dikurangi setengah lagi buka kurung cos 20 ditambah, oh kok ditambah, dikurang. Kalau ini minnya Kipin keluarkan berarti ini jadi min cos 80, minnya keluarkan min setengah berarti jadi
minnya keluarkan min setengah, berarti jadi plus cos 140. Paham? Ya. Jadi Anda perhatikan, jadi ketemunya adalah cos 140, ya min setengahnya keluar jadi plus, ya setengahnya keluar jadi min cos 80. Nah, kenapa Kipin kok punya pemikiran seperti ini? Karena ending di dalam level yang kedua, trigonometri level kedua, yang ada itu cuma sin A ditambah sin B plus minus. Yang ada itu cos A plus minus cos B. Terus ada lagi sin A plus B plus minus. Ada lagi cos A plus minus B. Jadi ini rumus basic kelas level 2. Berarti soal kamu mau tidak mau, kamu harus jadikan bentuk yang linier, bukan kuadratik. Nah, terus gimana Kipin? Ya ini tak rubah. Yang tak kerjakan mana dulu Kipin? Ya yang tak kerjakan ini. Cos min cos. Loh, kenapa Kipin melakukan cos min ini? Kok enggak ini dengan ini? Ya, karena gini. Kipin melakukan sesuatu kalau digabung, kalau dijumlah atau dikurang, dia ada yang istimewa, berarti lakukan. Tetapi kalau ini ditambah ini dibagi 2 atau ini dikurangi ini dibagi 2, tidak ada sesuatu yang istimewa, berarti bukan ini dengan ini. Mungkin ini dengan ini atau ini dan ini. Ya, ini feeling. Jadi Anda kepingin tahu, Anda harus dengarkan dulu dari video Kipin di level seri 1, baru Anda ngerti maksudnya Kipin. Nah, Kipin lakukan ini. Rumusnya apa Kipin? Nah, Kipin kasih rumusnya supaya Anda paham. Kalau aku punya cos A min cos B, itu rumusnya adalah min 2 sin. Tak tulis rumusnya, min 2 sin A ditambah B dibagi 2 sin A min B dibagi 2. Ya, supaya untuk mengerjakan soal ini Anda paham. Berarti cos A min cos B, Kipin rubah menjadi di sini adalah min 2 sin A plus B bagi 2, sin A min B dibagi 2. Nah, Kipin tulis setengah min setengah, langsung bisa ya. Cos 20 dikurangi cos 80, berarti jawaban min 2 sin A tambah B bagi 2, 20 tambah 80 bagi 2, 100 bagi 2, 50. Paham ya? Nah, dikali sin di sini A min B dibagi 2, berarti 20 kurangi 80 min 60 dibagi 2 berarti min 30. Paham ya? Kalau Kipin tulis begini harusnya paham. Terus ditambah cos 140. Nah, lengkap dah. Habis ini dari sini Kipin tulis adalah setengah min setengah. Kipin tulis dulu di sini min 2 sin 50 ya. Oh, di sini ada min 30 ya. Sin min 30 itu gimana Kipin? Ada yang murid nggak bisa loh. Jujur nggak bisa. Boleh ya Kipin tulis sin min 30 itu minnya bisa keluar dikeluarkan sin, berarti jadi min kali sin 30 ya. Kalau cos min 30 minnya hilang, dikeluarkan hilang. Tapi kalau sin di dalamnya ada minnya keluar, jadi min sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti ini jawabannya adalah min setengah ditambah cos 140. Paham ya? Terus Kipin lanjut, Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis di sini supaya kelihatan ya. Kipin tulis berarti setengah ya. Kipin lanjut berarti setengah min setengah buka kurung. Kipin tulis min 2 sin 50 kali min setengah. Ini Kipin coret, berarti jadi sin 50 ditambah cos 140. Kipin hapus sekarang ini ya. Nah, Kipin sekarang hasilnya adalah sin 50 ditambah cos 140. Nggak ada namanya teorema sin tambah cos, itu nggak ada. Yang ada sin tambah sin, cos tambah cos, sin kurangi sin, cos kurangi cos. Ya, terus Anda harus smart. Artinya begini, sudah tahu teoremanya tidak ada sin tambah cos, yang ada itu sin tambah sin kurangi sin, cos tambah cos, cos min cos. Anda rubah. Ya, dalam arti rubah Kipin tulis gini.
sin 50, di sini Kipin ubah cos 140 itu sama dengan min cos 40. Ya, Kipin ubah ya. Cos 140 disederhanakan di kuadran 1, berarti nilai cos menjadi min cos 40. Tetap ini tidak berdasarkan teorema, tidak ada sin min cos. Nah, kita ubah lagi sin min setengah. Anda perhatikan sin 50. Nah, min ini karena dia di kuadran kedua. Nah, cos 40 bisa dirubah menjadi sin 50. Loh, kok bisa? Kita belajar. Kalau aku punya sin 60, berarti dia di KW1. Sin 60 itu sama dengan cos 30. Kalau aku punya cos 70, berarti sama dengan sin 20. Kalau aku punya cos 40, berarti diputar menjadi sin 50 dan sebaliknya. Nah, berarti sin 50 dikurangi sin 50, jawabannya 0 ya. Kalau jawabannya 0, di sini jawabannya 0, berarti setengah dikurangi 0, jawabannya setengah. Berarti sin kuadrat dikurangi sin kuadrat 40 ditambah sin kuadrat 70 sama dengan setengah. Gampang ya. Jadi caranya untuk membuat konsepnya seperti itu. Lanjut ya, Kipin lanjut ya. Jadi dipelajari aja. Semoga latihan 1 ini bisa melengkapi Kipin. Kipin lanjut di nomor yang ketiga ya. Nomor ketiga dia bilang hitung ya. Ini agak lumayan kenceng ini ya. Hitung nilai ya. Hitung nilai dari ya, hitung nilai dari cos 15 ditambah sin 15 dibagi ya cos pangkat 3 15 ditambah sin pangkat 3 15. Nah, ya, jadi Anda boleh kerjakan sebentar ya. Permisi, Kipin izin pamit dulu sebentar. Oke. Sebentar. Yes ya. Oke, ya. Anda perhatikan, kalau aku punya di sini cos 15 ditambah sin 15. Loh, Kipin tadi Kipin bicara di soal nomor 2, teorema trigonometri tidak ada namanya cos tambah sin. Yang ada itu cos tambah cos, sin tambah sin, sin min sin, cos min cos. Betul ya. Nah, kalau seperti ini apakah aku harus rubah ini cos 15, ini sin 15? Sin 15 bisa loh dijadikan cos, jadi cos 75. Berdasarkan teorema apa? Berdasarkan teorema ini Kipin tadi. Kalau Kipin tadi bilang sin 60 cos 30, cos 70 sin 20, cos 40 berarti sin 50. Total ini adalah 90. Berarti secara logik sin 15 ini bisa Kipin ubah menjadi cos 75. Ya, bisa. Tidak salah, Kipin bisa menjadi cos 75. Terus Anda tanya, berarti aku rubah ya Kipin menjadi cos 15 ditambah cos 75 dibagi cos pangkat 3 15 ditambah cos pangkat 3 70. Boleh Anda rubah, boleh, tidak masalah. Sebentar Kipin izin isi tinta dulu ya. Mohon maaf, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah tap-tap, terima kasih ya. Kipin tidak bisa melakukan tap ini sendiri kalau tanpa dukungan dari kalian. Oke, terima kasih. Bentar. Ya, Anda perhatikan, berarti itu pasti dirubah ya. Sin 15-nya kita rubah menjadi cos 75. Apa betul seperti itu? Nah, betul, tidak salah. Tetapi Kipin bila mengatakan demikian, seharusnya memang dirubah. Seharusnya memang ini dirubah. Tetapi kalau Kipin tidak ubah, Kipin lihat di sini, Kipin tidak mau merubah ini secepat mungkin, karena Kipin punya teorema begini ya. Loh, kenapa kok gak mau dirubah? Tadi Kipin bilang harus dirubah karena Kipin bilang gini, di sini ada X tambah Y, X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, berarti ini ada sesuatu yang berhubungan dengan aljabar ya. Ini yang ada sesuatu yang berhubungan dengan aljabar. Loh, kalau berhubungan dengan aljabar artinya gini, Kipin punya teorema dengan sesuatu dengan aljabar. Kalau aku punya X pangkat
X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, itu Kipin bisa ubah menjadi X plus Y dikali X kuadrat X kali Y min XY plus Y kuadrat. Anda tanya, loh kenapa Kipin memakai teorema ini? Kok enggak mau langsung aja sin kuadratnya langsung dirubah? Sin 15-nya dirubah. Karena Kipin tahu, oh ini ada sesuatu yang aljabar. Ya, ada sesuatu yang aljabar. Jadi maka Kipin tidak ubah langsung 100% langsung enggak. Nah, artinya gini, Kipin tetap tulis cos 15 ditambah sin 15 dibiarkan stay per di sini Kipin tulis memakai metode ini, berarti Kipin tulis di sini cos 15, betul ya, ditambah sin 15 ya, nanti bisa coret di situ. Terus Kipin di sini mempertahankan ilmu ini karena Kipin tulis gini, cos X kuadrat berarti jadi cos kuadrat 15 dikurangi cos 15 sin cos 15 sin 15, betul ya, ditambah Y kuadrat berarti sin kuadrat 15. Nah, Kipin mempertahankan ilmu ini. Kenapa gak tak ubah sin 15 jadi cos? Karena Kipin bisa tahu ini bisa jadi identitas. Ini bisa menjadi identitas trigonometri. Ya, identitas tuh. Anda tanya, lu kok bisa tahu Kipin kelihatan identitas? Lu bisa toh. Ini cos kuadrat sin kuadrat. Cos kuadrat sin kuadrat tuh nilainya 1. Itu yang kita kejar. Nah, dari sini Anda lihat, ya kan ini sama dengan gini kan? Ini bisa dicoret. Kalau setelah dicoret berarti tinggal 1 per, betul ya, cos kuadrat 15 ditambah sin kuadrat 15, jawabannya 1. Betul ya? Jadi ini Kipin tulis lagi min cos 15 sin 15, Kipin tulis. Nah, sama dengan, terus gimana Kipin? Ini bisa sederhana. Kok bisa tahu sederhana? Kipin kasih teoremanya begini ya. Artinya sederhananya begini, kalau aku punya 2 sin 15 cos 15 itu sama dengan sin 30. Kok bisa tahu Kipin? Kita punya rumus 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Ini teorema ya, ini 2. Berarti 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Berarti yang ini Kipin bisa rubah menjadi 1 min ya setengah sin 30. Betul ya? Sin 15 cos 15 berarti sin 30 dibagi 2. Lah dari sini Kipin tulis lagi sama dengan 1 per 1 dikurangi sin 30, ini bernilai setengah, berarti setengah kali setengah berarti 1/4. Berarti Kipin hitung 1 per 1 dikurangi 1/4 berarti 3/4 dibalik menjadi 4/3. Berarti jawabannya ini adalah 4/3. Mudah ya? Jadi semoga Anda bisa mengerti dari tuntunan seperti ini. Lanjut Kipin kasih soal nomor 4 ya, karena ini durasinya enggak panjang ya. Jadi cepet kok ya. Oke, kita langsung masuk nomor 4 ya, nomor 4. Ya. Nomor 4 ini kemungkinan agak panjang sekali ya. Benar, agak panjang sekali ya. Nomor 4 dia bilang prove that ya, buktikan. Nah, kalau sudah buktikan berarti ilmu pembuktian trigonometri Anda harus kenceng ya. Prove that cos A ya, cos A ditambah cos B. Sebentar, ini nggak ada keterangan. Oh, dia bilang gini, prove that cos A plus cos B ya dikurangi cos C sama dengan min 1 ditambah, keren ya, min 1 ditambah 4 cos ya setengah A cos setengah A cos setengah B cos setengah B sin setengah C ya, sin setengah C if A B
NC adalah segitiga AB. Ya. Nah, jadi kalau dia bilang sudut ABC adalah merupakan bagian daripada segitiga ABC. Kamu disuruh buktikan loh. Kalau disuruh buktikan ini, aku gimana cara kerjanya? Gampang. Ya, yang langkah kerja aku pertama bikin solusinya adalah, ya, jawabannya adalah, kalau dia bilang AB dan C adalah segitiga ABC, berarti Kipin bisa mengatakan A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat, atau Kipin tulis sudutnya, angle-nya, totalnya 180 derajat. Ya, Kipin nggak pakai pi-pian ya. Kipin nggak pakai pi, Kipin tulis aja 180. Betul ya? A plus B plus C sama dengan 180. Terus langkahnya gimana Kipin dikerjakan? Nah, ini yang susah. Ya, Kipin mau mengerjakan dari mana itu agak susah. Kipin jawab di sini A plus B plus C sama dengan 180. Yang Kipin kerjakan dulu. Di sini Kipin tulis ulang cos A ditambah cos B dikurangi cos C, ya, sama dengan min 1 ditambah 4 cos setengah A, ya, cos setengah B sin setengah C. Kipin tulis ulang soalnya supaya enak cara belajarnya. Cos A tambah cos B yang dikerjakan ini dulu. Kenapa Kipin cos yang dikerjakan ini dulu? Kalau ada soal pembuktian ini, kalau ada dia bilang ABC, berarti secara logik Anda yang dikerjakan yang depan dulu. Kipin boleh nggak belakang? Belakang dulu boleh. Yang Kipin kerjakan kenapa kok depan dulu? Berarti yang nanti kata C ini harus T. C ini bisa didistribusi. Kembali. Kalau misal A-nya ini Anda stay, kalau A-nya ini Anda stay, berarti B dan C ini nanti akan didistribusi yang mengandung value A. Ya, jadi supaya enggak bingung, berarti yang kita staykan yang ada huruf C, angle-nya C. Anda perhatikan. Kita nulis gini, oh aku punya cos A tambah cos B. Nah, rumus cos A tambah cos B, perlu enggak formulanya? Kipin kasih ya formulanya. Kita kasih ya. Kalau ada cos A plus cos B, itu adalah rumusnya adalah 2 cos ditambah, ya, ditambah dibagi 2 cos A dikurangi B dibagi 2. Ini rumus. Kipin tampilkan ya. Nah, tapi kalau pada waktu ngerjakan soal ini jangan ditampil. Logik keluar kepala. Karena ini logik Anda harus apa? Berarti Kipin tulis yang di sini ya. Cos A tambah cos B menjadi 2 cos A tambah B dibagi 2 cos A min B dibagi 2 dikurangi cos C. Oke, Kipin nggak usah nulis yang sebelah kanan, nanti dibuktikan harus hasilnya. Terus gimana Kipin? Kipin tadi sudah bilang, kalau Anda C-nya ini didiamkan, pasti C ini nanti bisa didistributif keluar. Artinya gini, berarti A tambah B ini harus diubah menjadi C. Kita punya A tambah B tambah C itu 180, berarti A tambah B, Kipin tulis, berarti A tambah B itu bisa diganti 180. Ada ya? Berarti Kipin tulis di sini 2 cos 180 dikurangi C dibagi 2 dikali cos buka kurung A min B per 2 dikurangi cos C. Betul ya? Terus Anda perhatikan di sini. Oh, aku punya 180. Ini berarti bisa ditulis adalah 2 cos 180 bagi ini berarti jadi 90 dikurangi ini bagi 2 berarti jadi setengah C. Nah, Anda perhatikan di sini cos A min B per 2 dikurangi cos C. Nah, terus gimana langkahnya berikutnya Kipin? Gampang. Kita bisa bilang Kipin bilang mengatakan gampang, artinya gini. Anda perhatikan di sini ya. Cos 90 min alfa, cos 90 min alfa bisa diubah menjadi sin setengah alfa. 90 min setengah C berarti sin setengah D dikali cos A min B per 2 dikurangi cos C. Terus Anda tanya, loh Kipin kok bisa ini jadi ini tak? Ilmu cos 90
Cos 90 min alfa itu teorema trigonometri pertama. Ilmu trigonometri pertama berarti Anda sudah belajar teorema trigonometri jenis yang ini, berarti ilmu ini harus kencang. Jadi Kipin nggak mungkin menjelaskan lagi, Anda tinggal tengok mengenai 90 min alfa ini rumusnya apa. Oke, lanjut Kipin. Kipin tadi bilang kata C ini pasti bisa distributif, pasti. Kalau tidak bisa didistributif berarti itu salah. Konsepnya Anda harus ubah di distributif. Caranya gimana Kipin? Nah, Kipin tulis. Kipin agak panjang ya, Kipin agak geser di sini. Kipin geser di sini aja, Kipin geser di sini. Ya. Kipin punya teorema begini. Ya. Kalau aku punya cos 2x, itu rumusnya adalah ya, cos 2x itu Kipin rubah rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Betul ya? Cos 2x itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau Kipin ganti menjadi cos C, cos C ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah C. 2x menjadi x. Kalau C berarti menjadi setengah C. Tujuannya apa? Supaya ini bisa keluar. Konsepnya ini bisa keluar di distributif. Artinya apa? Cos C ini Kipin ganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah. Setelah, nah setelah itu Kipin tulis di sini 2 sin setengah C ya. Di sini Kipin tetap biarkan tetap cos A min B per 2. Kurungnya Kipin buka, min kalikan 1, min 1, min kali min berarti plus ya. Kipin tulis ini dulu boleh ya. Ini kali ini berarti plus 2 sin kuadrat setengah C, min kali 1, min 1. Kipin balik ya supaya enak cara pandangannya enak ya. Nah, setelah Anda perhatikan di sini Kipin geser ya, Kipin geser soalnya ya supaya memang agak panjang. Nah, ini agak panjang ya, Kipin geser ya. Mohon maaf kalau memang panjang ya, memang panjang sekali ya. Mohon maaf, di sini Kipin tulis 2 sin setengah C. Sebentar, Kipin belum geser. Di sini Kipin tulis dulu cos A min B bagi 2 ditambah 2 sin kuadrat setengah C dikurangi 1. Anda perhatikan di sini ya. Kalau Anda sudah bisa boleh silakan Kipin geser ke sini. Kipin pamit minum dulu sebentar ya. Nah, ini pasti bisa didistributif. Artinya apa? Kipin tadi sudah mengatakan di sini. Yang bagian C ini pasti bisa keluar begini. Kalau umpama ini dibikin stay, berarti nanti di sini cos ini bisa keluar. Ini juga cos yang mengandung A bisa keluar, yang mengandung C ini bisa keluar. Nah, karena ini yang tadi kita didiamkan adalah C, maka C ini bisa dikeluarkan. Artinya gimana? Anda perhatikan. Tujuan utamanya di sini 2 sin setengah C, 2 sin setengah C. Ini Kipin keluarkan 2 sin setengah C. Buka kurung. Kalau ini keluar 2 sin setengah C, berarti ini tinggal cos A min B per 2 ditambah 2 sin setengah C keluar, berarti ini tinggal sin setengah C dikurangi 1. Selesai. Oh, 2 sin setengah C sudah oke. Ini sudah berhasil. Kenapa sudah berhasil? Anda perhatikan. Sudah ada 2 sin setengah C. Nah, kalau sudah ada sin setengah C, berarti secara logik C ini harus kamu ubah. Nah, C ini harus kamu ubah. C ini diubah menjadi 180 dikurangi A plus. Betul ya? Oh, dapat dari mana Kipin? Oh, dari sini loh. A tambah B tambah C 180, berarti C sama dengan 180 dikurangi A plus B. Betul ya? Kipin tak tulis di sini, nanti panjang. Berarti boleh Kipin tulis di sini sin setengah. Di sini C-nya Kipin ganti jadi 180 min A plus B ya. Terus Kipin tulis supaya enggak panjang gitu ya, supaya enggak panjang. Jadi Kipin bikin satu
satu bagian aja. Setengahnya Kipin gabung berarti jadi sin 90. Setengahnya masuk sini jadi min setengah A plus B. Lah, kita pakai teorema trigonometri yang kelas 10. Sin 90 min alfa itu jadi cos alfa. Berarti ini menjadi cos setengah A plus. Nah, dari sini maka kita punya kesimpulan 2 sin setengah C ya, buka kurung cos A min B dibagi 2 ditambah sin setengah C diganti menjadi cos A tambah B dibagi 2 tutup kurung dikurangi 1. Nah, tujuan utamanya ke sini. Kalau sudah ini gampang, you kan punya rumus cos tambah cos, cos tambah cos. Kita bisa memakai formula ini tadi adalah 2 cos ini tambah ini bagi 2, ini dikurangi ini dibagi 2. Berarti secara teorema di sini Anda bisa memakai ini diberikan state 2 sin setengah C. Di sini Kipin tulis cos ini berarti A min B, A min B per 2 ditambah A plus B per 2 dibagi 2. Betul ya? Betul ya? Nah, Anda ngitung di sini berarti A min B per 2, A plus B berarti ini dicoret. Betul ya? Berarti tinggal A per 2 ditambah A per 2 berarti pada B A dibagi 2 berarti menjadi adalah cos A per 2. Betul ya? Berarti ini menjadi cos A per ya. Terus gimana Kipin? Sekarang ini dikurangi ini berarti ini dikurang A min B dikurangi ini ya, dikurangi ini berarti kalau dikurangi berarti Kipin tulis dulu ya. Kalau dikurangi ya. Jadi itu nulisnya gini A per 2 Kipin pecah aja, kadang-kala murid gak bisa. Min B per 2 dikurangi ini. Ini artinya dikurangi berarti A per 2 dikurangi B per 2 dibagi 2. Betul ya? Terus Kipin tulis. Ya Kipin ecer loh. Ya satu-satu aja pen enak. Min B per 2 min B per 2 adalah min 2B per 2 berarti min B. Berarti jawabannya min B per 2. Berarti Kipin tulis ditambah cos min B per 2. Ya. Kadangkala siswa ada yang nggak ngerti cara perhitungan ini, maka perlu diijir ya. Min B per 2 tutup kurung dikurangi 1. Cos di dalam ada minnya hilang, berarti Kipin tulis 2 sin setengah C ya. Oh sorry, ini dikali ya, dikali ya. Cos plus cos ono 2, sorry ada 2 cos. Loh kenapa? Ya Kipin keliru ya. Cos tambah cos berarti 2 cos. Cos tambah cos 2 cos. Betul ya? Berarti menjadi 2 cos A 2 cos A per 2 dikalikan ini dikurangi ini bagi 2. Betul ya? Jadi Kipin tulis kurungnya dibuka berarti 2 sin setengah C. Di sini 2 cos A per 2. Minnya di dalam cos itu hilang, kalau sin minnya keluar berarti menjadi cos B per 2 dikurangi 1. 2 kali 2 berarti jawabannya 4. Berarti cos A per 2 cos B per 2 sin setengah C. Kipin balik ya, berarti Kipin sebutkan ini dulu baru ini dikurangi C. Berarti jawabannya bro. Betul ya? Terbukti ya? Berarti menjadi 2 kali 2 4. Berarti 4 cos A cos B per 2 sin setengah C dikurangi 1. Terbukti. Oke, gampang ya, gak terlalu sulit. Berarti level ini semoga lebih bisa dipahami. Lanjut Kipin soal nomor 5. Oke ya, soal nomor 5 Kipin kasih soalnya kayaknya 7 nomor ini kalau nggak salah ya, 7 nomor ya. Kipin kasih nomor 5 ya, 7 nomor ini ya. Oke, gak terlalu sulit ya, nomor 5. Oke ya. Habis itu kita off gitu ya. Oke, nomor 5 ya. Ini hanya untuk melengkapkan video saja. Nomor 5 di sini ada soal ya. Nomor 5 di sini ada soal, dia mengatakan hitung, kok semuanya soalnya hitung. Hitung ya.
kuadrat 75 ya. Kalau Anda ada soal seperti ini, 2 ditambah tangan kuadrat 75 ditambah kotangan kuadrat 75. Langkah apa yang dikerjakan? Ya, kadangkala ada siswa ngomong gini, ya gampang lah. Kalau tangan kuadrat 75, aku tak bikin aja, tak hitung dewek, ini tak hitung dewek. Ada enggak tahu ini ada maksudnya, gurunya ngasih kata 2 ini ada maksudnya. Bisa jadi kamu ngejir. Oh, 75 ini agak istimewa. Jadi 75 ini bisa diganti menjadi tangan 45 ditambah 30. Betul ya? 45 tambah 30. Kalau disederhanakan berarti bisa menjadi tangan 45. Ini plus ya, plus tangan 30 dibagi 1 min. Kalau ini plus berarti ini min, berarti tangan 45 tangan 30. Tangan 45 itu berapa? 1. Tangan 30 berapa? Sepertiga akar 3, seperakar 3 ditulis gini ya. Per 1 tangan 45 berarti min 1, tangan 30 berarti 1 per akar 3. Terus gimana? Gampang. Supaya akarnya akar 3-nya hilang, atas kali akar 3 berarti akar 3 ditambah 1 per akar 3 dikurangi 1. Selesai. Tangan 75 dapat. Oh gimana Kipin? Di bawah per ono akar, yo kalino sekawan. Akar 3 ditambah 1, akar 3 ditambah 1. Berarti kalau kita tulis di sini adalah berarti akar 3 plus 1, akar 3 berarti boleh tulis akar 3 plus 1 tutup kurung kuadrat dibagi depan kali depan 3, belakang kali belakang min 1. Berarti nanti hasilnya adalah 2 per setengah per akar 3 ditambah 1 pangkat. Selesai. Oh, di sini diminta tangan kuadrat 75. Ya tak kuadrat no lagi. Mungkin ini dijabarkan. Oke, dijabarkan berarti menjadi gini. Akar 3 dikuadratkan berarti menjadi 3 ditambah 2 kali ini berarti 2 akar 3 ditambah 1. Supaya lebih enak ya. Berarti Kipin tulis setengah. Di sini 4 ditambah 2 akar 3. Kalau ini kali ini berarti hasilnya 2. Setengah kali ini berarti ketemunya akar 3. Selesai. Terus pertanyaannya gini Kipin, aku ditanya 2 tangan ini, berarti Kipin aku boleh tulis gini ya, 2 ditambah tangan 75-nya ini, berarti tak tulis gini, 2 ditambah akar 3 tutup kurung kuadrat. Kalau yang ini Kipin tulis 1 per 2 ditambah akar 3. Betul ya Kipin? Betul. Salah? Tidak salah. Sangat betul. Nah, hal ini kalau dipikir para siswa biasanya ini yang paling sederhana. Yang keluar dari RAM apa yang nggak kecano konsentrasi di sini. Nah kalau ini dia tidak memakai konsep, dia memakai perhitungan. Iya kalau misalnya itu istimewa. Tapi kalau nggak istimewa, silakan. Nah Kipin tulis ya. Tapi Kipin coba bandingkan hasilnya sama atau tidak. Ya Kipin tulis sudah hasilnya seperti ini. Ya Kipin hapus. Ya Kipin nanti kita hitung hasilnya sama enggak dengan suatu teorema ya. Kipin tulis berarti Kipin jabarkan aja 2 ditambah ini dikuadratkan berarti 4 ditambah 2 kali ini dikali 2 berarti 4 akar 3 ditambah ini kuadrat berarti 3 plus 1 per ini dikuadratkan berarti 4 ditambah ini kali ini dikali 2 berarti 4 akar 3 ditambah ini kuadrat berarti 3. Betul ya? Terus Kipin lanjut ya, Kipin lanjut ya. Kipin lanjut berarti kalau tak hitung berarti 2 4 3 6 berarti 9 ditambah 4 akar 3 ditambah 1 per ini berarti 7 ditambah 4 akar 3. Lanjut Kipin tulis dikali sekawan berarti 7 min 4 akar 3 7 min 4 akar 3. Kita hitung lagi 9 ditambah 4 akar 3 plus atas kali atas seperti biasa min 4 akar 3, yang bawah depan kali depan 49, yang belakang kali belakang 16 sama 3 berarti min 48. Kipin tulis berarti 9 ditambah 4 akar 3 ditambah 7 min 4 akar 3 49 kurang 48 itu 1. Betul ya? 1 nggak usah tak tulis. 4 akar 3 dicoret berarti didapat nilai 16. Betul? Gampang ya?
gampang. Tetapi Kipin tidak mau bikin cara seperti itu. Maksudnya apa Kipin? Kipin nggak hapus ya. Jadi dasar teoritisnya memang paling gampang seperti ini. Paling gampang dirubah angka karena ini 75, ada sesuatu yang istimewa adalah 45 dan 30. Yang jadi permasalahan, kalau ini bukan 75 tapi 70, Anda masalah. Kalau ini 75 Mas, no problem, 45 plus 30. Tetapi kalau ini nggak hampir istimewa, Anda memakai metode ini susah. Ya, Kipin tulis di sini. Gurunya ini agak pintar yang bikin soalnya ada kata dua. Ya, Kipin ngambil dari salah satu sekolah. Kipin tulis di sini atau. Ya, Kipin tulis. Semoga cukup di sini ya. 2 ditambah tangan kuadrat 75 ditambah kotangan kuadrat 75. Ya. Kalau Kipin lihat konsepnya di sini, ada kata dua ini penting. Tak pecah. 1 ditambah 1 ditambah tangan kuadrat 75 ditambah kotangan kuadrat. Kenapa Kipin dirubah menjadi 1 plus 1? Karena aku punya teorema begini. 1 ditambah tangan kuadrat itu sama dengan sekant kuadrat X. Sekant kuadrat. Terus aku punya 1 ditambah kotangan kuadrat X itu sama dengan kosekant kuadrat. Aku punya teorema. Ya. Jadi Kipin punya teorema. 1 plus tangan kuadrat itu sekant kuadrat. 1 plus kotangan kuadrat itu 1 plus kotangan kuadrat kosekant kuadrat. Makanya Kipin tulis gini. 1 plus kotangan kuadrat ini, 1 plus tangan kuadrat ini jadi sekant kuadrat 7. 1 ini dengan kotangan ini menjadi kosek kuadrat 75. Nah, terus Anda tanya, loh terus habis itu kan Kipin ubah loh. Anda perhatikan, sekant kuadrat ini berarti menjadi kos kuadrat 75. Kosekan ini berarti menjadi sepersin kuadrat 75. Ya. Dari sini Kipin samakan penyebut, berarti sin kuadrat 75 sama kos kuadrat 75, samakan penyebut. Ini dibagi ini berarti tinggal kali silang sin kuadrat 75 ditambah ini bagi ini berarti tinggal kali silang kos kuadrat 75. Sin kuadrat ditambah kos kuadrat itu kalau dihitung bernilai 1. Nah, enak loh ya. Loh ya, sin kuadrat X. Kenapa? Ya karena sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama. Perlu nggak dirubah? Nggak perlu. Loh, tapi kalau ini Kipin ubah menjadi sin 75 cos 75 tutup kurung. Ya. Nah, kita punya teorema. Oh, aku punya teorema. Sin 75 cos 75 ini bisa dirubah menjadi setengah sin 150 tutup kurung. Loh, kok bisa Kipin? Oh ya, loh kok bisa jadi ini? Nah, Kipin uraikan di sini. Kenapa kok bisa jadi ini? Kipin tuh ini Kipin hapus. Ya, Kipin hapus. Kok bisa jadi ini? Kipin tuh punya gini. Kalau aku punya sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Jadi kalau aku mau nyari sin x cos x berarti pada B setengah sin 2x. Berarti kalau aku sin 75 cos 75 berarti menjadi setengah sin 2 kali x. 2 kali 75 150. Kipin hitung sama dengan 1 per ya setengah sin 150 berapa? Sin 150 itu adalah setengah. Setengah kali setengah itu adalah 1/4. Tutup kurung kuadrat. Kalau dihitung berarti 1 per 1/4 di kuadrat berarti 1/16 dibalik menjadi 16. Sama enggak dengan itu? Kesimpulannya Anda sendiri yang menganalisa. Jadi lebih gampang memakai teorema ataukah diubah variasinya ya. Oke, Kipin lanjut lagi di sini. Tinggal 1 nomor ya, tinggal 1 nomor ya. Oh ya, tinggal 1 nomor ya. Nomor 6 habis ini Kipin ungkap. Habis ini Kipin ungkap nomor 6 ya. Habis ini Kipin ungkap nomor 6 ya.
tahu apakah ini masuk di semester 1 ataukah semester 2. Ya, Kipin hanya untuk melengkapi VT saja. Nomor 6, di sini ada tulis diketahui. Ya, diketahui sin A sama dengan berapa ini tulisannya, Kipin tidak jelas ini. 1/10. Ya, 1/10. Dia bilang ditanya nilai. Ya, ditanya nilai kos 135 min 2. Aduh, kalau cuma soal begini aja Kipin yakin nggak terlalu sulit ya. Jujur kalau soal begini aja Kipin rasa tidak terlalu sulit. Langkah pertama yang kita bikin itu adalah gini. Kalau aku jawab ya, kalau aku punya sin A sama dengan 1/10, ini Kipin ubah langsung aja ya, Kipin ubah di sini ya. Kalau ada sin A sama dengan 1/10, yuk ubah dulu dalam bentuk segitiga rectangle ya. A sin itu rumusnya depan per miring akar 10, berarti di sini akar 10 kuadrat 10 dikurangi 19, akar 9 berarti di sini 3. Di sini nggak ada kalimatnya, dia bilang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, abaikan saja. Oke. Nah, lanjut kalau kita punya jawab di sini, kalau cos 135 dikurangi 2A, berarti Kipin bisa tulis rumus cos min, Kipin tulis di sini. Kalau aku punya cos X min Y, berarti rumusnya adalah cos X cos Y. Kalau min berarti dia plus sin X sin Y ya. Mau tahu dari mana? Ya Anda tengok teoremanya di VT-nya Kipin ya. Jadi cos 135 min 2A berarti Kipin ubah menjadi cos 135 cos 2A min berarti dia plus sin 135 sin 2A. Udah ya? Terus lanjut gimana Kipin? Nah, Anda perhatikan. Cos 135 itu kan sederhana. Sederhana berarti menjadi istimewa, menjadi setengah akar 2 cos 2A ya. Sin 135 itu juga sama dengan nilainya value daripada 135, tapi dia bernilai plus setengah akar 2 sin 2A. Nah, terus aku harus mengerjakan gimana Kipin? Ya langsung aja, nggak usah bertele-tele. Nah, kita punya di sini teorema cos 2A itu bisa diganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Cos 2A bisa diganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Berarti 1 min 2 sin A-nya 1/10 akar 10. Kalau dikuadratkan boleh ya. Langsung Kipin tulis. Kipin tulis aja deh. Akar 10 tutup kurung kuadrat ya. Takutnya bingung. Berarti Kipin tulis 1 dikurangi 2, 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2 per 10. Udah ya. Berarti Kipin tulis 1 dikurangi 2/10. 2/10 ini 1/5 ya. 1/5 berarti 1/5 berarti 4/5. Oke. Bagaimana kalau sin 2A-nya? Gampang. Kita ubah juga sin 2A ya. Sin 2A itu bisa menjadi 2 sin A kalikan cos A. Sin 2A berarti 2 sin A cos A. Dapat dari mana Kipin? Ya Anda harus tengok VT. Kalau enggak tengok VT enggak bisa ya. Berarti 2 kali sin A-nya diketahui tadi 1/10 ya. Cos A-nya diketahui 3/10. Harusnya ini gurunya ngasih konsepnya ya, ini kuadran 1 atau kuadran 2 atau kuadran 3. Kipin nggak tahu kenapa kok ditulis begini. Harusnya secara logik harus ditulis ini kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya, karena itu penentuannya. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya anggap kuadran 1. Oke. Berarti Kipin tulis di sini 2 kali 1 kali 3 berarti jawabannya 6/10. Kok 6/10. Akar 10 berarti 10. Berarti 6/10. 6/10 tak kecilkan berarti 6 dibagi 2, 3 dibagi 2, 3/5. Jadi Kipin bisa mengatakan cos 135 dikurangi 2A
sama dengan min setengah akar 2. Betul? Dikali cos 2A-nya adalah 4/5. Betul? Ya. Ditambah setengah akar 2. Ya. Sin 2A-nya Kipin ganti 3/5. Kalau kita hitung, ya baik-baik kita hitung di sini sama dengan tetap pakai per 10 ya, min 4 akar 2/10 ditambah 3 akar 2/10, betul? Ya, min 4 ditambah 3 berarti jawabannya adalah min akar 2/10. Gampang ya, jadi jawabannya min 2 akar min akar 2/10 ya. Jadi soal ini Kipin anggap selesai ya, tidak terlalu ribet ya. Oke, konsep permainannya ini nggak terlalu ribet. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Mungkin sebentar bisa mungkin Kipin tambahkan satu lagi ya. Mungkin Kipin tambahkan satu lagi supaya kena ya, supaya kena. Tapi sebenarnya itu cukup, sebenarnya materinya itu cukup karena ya harusnya cukup ya, harusnya cukup ya. Oke, ada mau ditanyakan mungkin cukup ya, atau mungkin Kipin kasih satu lagi yang di sini ada soal mengenai oh ini cukup, coba kita lihat ya, apakah bisa ya. Kipin mau supaya menggenapkan time-nya ya, supaya minimal 1 jam gitu ya. Oke, di sini Kipin kasih nomor 7 ya. Di sini ada tulis cos 10 ya dibagi cos 40 dikali cos 50. Kalau ada tulis cos 10 ditambah cos 10 dibagi cos 40 plus cos 50. Caranya gimana ya? Punya ide enggak? Jadi hal kayak gini, Kipin mengatakan ini ya. Ini kalau aku mengerjakan pakai metode apa? Ada perhatikan, ini teorema perkalian. Nah, teorema perkalian daripada trigonometri itu ada 4 bagian. Anda bisa lihat dari videonya Kipin. Kipin bisa mengatakan ini teoremanya begini. Kalau aku punya 2 cos A, cos B, ya teorema ini, ya 2 cos A, cos B, itu kan menjadi teoremanya adalah cos A plus B, ya 2 cos itu menjadi cos plus cos. Ya, ini di nalar Anda harus kuasai. Di nalar Anda harus kuasai supaya pada waktu mengerjakan trigonometri ini lancar. Loh Kipin, boleh enggak? Ini boleh loh tak rubah. Cos ini tak rubah jadi sin boleh. Jadi aku cuma ngapalkan adalah 2 sin cos. Ya tapi kalau Anda mau ngapalkan 4 bagian, ada kan fungsi 2 sin A cos B, terus ada 2 cos A sin B gitu kan. Terus ada 2 cos A cos B, terus ada 2 sin A sin B. Ada 4 bagian, Anda pakai yang ini, dipakai diterapkan sini, itu boleh. Ya jadi 4 bagian ini sebenarnya kalau Kipin mau irit-iritan, Kipin nggak mau ngapalin ini, tapi karena RAM-nya Kipin sudah tahu ya, Anda pakai yang ini, dipakai diterapkan sini, itu boleh. Ya jadi 4 bagian ini sebenarnya kalau Kipin mau irit-iritan, Kipin nggak mau ngapalin ini, tapi karena RAM-nya Kipin sudah tahu ya, Kipin tembak seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus langkah apa yang Kipin lakukan? Aku nulis gini. Jawab. Nah, cos 10 Kipin bikinkan stay, artinya gini, tak bikin tetap cos 10 dibagi, betul ya? Kipin ubah menjadi cos 10. Yang di sini Kipin ubah cos kali cos, 2-nya pindah ke sini, berarti Kipin jadi setengah, buka kurung, cos A plus B, 40 tambah 50, 90 ditambah A min B, 40 kurangi 10, 50 berarti pada B, cos min 10. Gampang enggak?
Gampang nggak? Anda perhatikan, gampang nggak? Gampang banget ya. Jadi jangan bilang susah. Terus Kipin tulis gini, sama dengan cos 10 dibagi setengah cos 90 berapa? Cos 90 itu 0. Min kalau keluar hilang. Kalau cos berarti dia tetap cos 10. Terus Anda ngitung berarti menjadi cos 10 dibagi 0 tambah ini ya pancet berarti setengah cos 10. Anda coret jawabannya. Jadi sebenarnya ilmu daripada trigonometri ini tidak sulit, jadi mudah ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Cukup lah ya untuk latihan 1 daripada trigonometri ya. Semoga bisa jadi record, bisa tambahan koleksi ya. Jadi bisa jadi koleksinya Kipin ya. Sebentar, ini ada dari TikTok sebentar ya. Oke, ya, jadi semoga ini latihan ini jadi koleksi ya. Jadi koleksi dari latihan pertama trigonometri yang kedua ya. Jadi nanti mungkin next Kipin akan tetap ngadakan live sesuai dengan materi-materi yang ditunjang oleh video-video yang sudah dibahas ya. Jadi Kipin tidak usah bahas yang lainnya. Oke, sama-sama. Terima kasih yang sudah baru join ya. Kipin mau rungkat ya. Kipin mau rungkat karena ada melakukan yang lainnya. Oke, terima kasih dan bisa di download di save aja. Nanti Kipin pasti bagi recordnya. Tapi mohon antri ya karena benar-benar record ini susah kalau mau di download. Nanti kan ini agak susah. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah stay, yang sudah bagi-bagi share. Kipin mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Dan mohon maaf juga Kipin izin kalau memang di videonya Kipin ada sebagian yang menjadi program dari afiliator ya. Ya Kipin coba-coba untuk berjualan, tetapi Kipin tidak berjualan dengan live, tapi Kipin pemakai sendiri ya. Oke, terima kasih. Semoga record ini bisa berguna bagi kalian atau adik-adik kalian. Thank you. Bye-bye.